Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Hikam, NIM F1B019017 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 praktikum algoritma dan pemrograman. Ya, pada modul 1 ini kita akan mempelajari dasar pemrograman. Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Yang kedua, mahasiswa memahami struktur bahasa C atau C++. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. Yang keempat, mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Selanjutnya, dasar teori. Pertama, struktur bahasa C atau C++. Nah, di sini terdapat 6 struktur bahasa C atau C++. Yang pertama, header file. Header file adalah berkas yang berisi prototipe fungsi, definisi konstanta, dan definisi variabel. Fungsi dari kumpulan kode C yang diberi nama, dan ketika nama tersebut dipanggil maka kumpulan kode tersebut dijalankan. Yang kedua, prosesor direktif adalah salah satu pengaruh prosesor direktif yang tersedia pada C++. Prosesor selalu dijalankan terlebih dahulu pada saat proses kompilasi terjadi. Bentuk umumnya yaitu hashtag include nama file. Yang ketiga, fungsi main adalah fungsi yang akan dipanggil pertama kali pada saat eksekusi program. Apabila ada fungsi lain yang dibuat, maka fungsi tersebut akan dijalankan ketika dipanggil di fungsi utama. Yang keempat, statement. Statement adalah instruksi atau perintah kepada suatu program ketika program itu dieksekusi untuk menjalankan suatu aksi. Setiap statement diakhiri dengan titik koma. Yang kelima, semikolon merupakan sebuah tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan statement. Seperti pernyataan harus diakhiri dengan tanda semikolon. Yang keenam, komentar berfungsi untuk memungkinkan programmer untuk memasukkan catatan, deskripsi, atau penjelasan tanda mengenai program yang dibuat. Yang kedua, tipe data. Tipe data dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Tipe data dasar adalah tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal. Tipe data dasar sudah disediakan oleh program sehingga programmer bisa langsung memakai. Ya, berikut adalah contohnya. Ya, yang kedua, tipe data bentukan. Tipe data bentukan adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Yang masuk dalam tipe data bentukan adalah array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya tipe data bentukan adalah yang pertama, mempermudah proses pemrograman. Yang kedua, mempermudah dalam penambahan variabel. Yang ketiga, mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Yang ketiga, tipe data abstrak. Tipe data abstrak adalah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkan dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Dasar teori yang ketiga yaitu operator. Operator adalah simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke satu variabel, membandingkan dua nilai, dan lain sebagainya. Operator pertama yaitu
Operator penugasan. Operator penugasan dalam bahasa C++ berupa tanda sama dengan. Berikut adalah contohnya. Dan operator kedua yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk penghitungan aritmatika. Daftar operator aritmatika dapat dilihat pada tabel berikut. Pada operasi aritmatika terdapat beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi dari operasi aritmatika. Selanjutnya yang ketiga pada operator yaitu operator penurunan atau penaikan. Operator penurunan dan penaikan, kedua operator ini digunakan pada operator bertipe bilangan bulat. Operator penaikan digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebesar 1, sedangkan operator penurunan dipakai untuk menurunkan nilai variabel sebesar 1. Berikut adalah contoh operator penaikan dan penurunan. Selanjutnya operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk memanipulasi bit-bit dari nilai data yang ada di memori. Berikut merupakan operator bitwise dalam bahasa C. Selanjutnya operator hubungan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua elemen nilai dan akan dihasilkan nilai perbandingan, yaitu benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. Berikut adalah studi kasus permasalahan. Pada program ini terdapat dua file header, yaitu include iostream dan include math.h, di mana include iostream merupakan file header program yang mendeklarasikan statement cout dan cin yang bertugas sebagai statement input atau output. Dan yang kedua, include math.h merupakan file header program yang berfungsi untuk operasi aritmatika seperti sqrt untuk operasi akar, po untuk operasi pangkat, sin, cos, tan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada using namespace std, merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada aplikasi compiler. Selanjutnya ada inMine. InMine merupakan bagian yang pertama kali dieksekusi. Fungsi utama ini berisi kode-kode atau statement yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Di sini terdapat tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang digunakan ketika kita ingin menampilkan bilangan desimal. Variabel yang digunakan dalam tipe data adalah V yang berarti panjang, L yang berarti lebar, dan T yang berarti tinggi, dan V yang berarti volume. Dan di sini terdapat tipe data chart. Tipe data chart adalah tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks, teks dengan karakter tunggal. Dan di sini terdapat cout cin. Cout bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, biasanya monitor. Fungsi ini merupakan fungsi khas pada bahasa C++. Yang kedua, cin. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disampaikan dalam suatu variabel. Pada program ini berfungsi untuk menampilkan bilangan yang lebih kecil sesuai dengan operasi Q sama dengan V lebih besar dari X, tutup kurung,
Maksudnya adalah apabila V lebih besar dari X, maka akan muncul bilangan V. Sedangkan apabila Q lebih kecil dari X, apabila X lebih kecil dari V, maka akan muncul bilangan X. Fungsi VOW dan SQRT adalah fungsi VOW dan SQRT. Fungsi operasi aritmatika VOW adalah operator aritmatika yang biasa pada program C++ berfungsi untuk menyingkat sebuah perkalian berulang agar lebih menghemat tempat. Sedangkan SQRT merupakan kebalikan dari VOW, yaitu sebuah operator aritmatika yang berfungsi mencari nilai dasar suatu hasil dari perkalian berulang. Ya, kita akan coba menjalankan program yang telah saya buat. Di sini saya akan memasukkan nama anggota kelompok secara dinamis. Yang pertama, nama saya sendiri yaitu Ainul Hikam. Nah, lalu name saya F1B019. Yang kedua, Aldin Noval Firas Kani. NIM F1B019. Yang ketiga, Ahmad Supran F1B019. Yang keempat, nama ketua kelompok saya yaitu Aulia Widya Prastuti. NIM F1B019 031. Selanjutnya pada bagian B ini pada bagian B nomor 1 nilai B yaitu 2 digit NIM ketua kelompok, dan nilai L merupakan tahun angkatan 2 digit tahun angkatan, dan T merupakan nomor kelompok. Yang nomor 2, masukkan angka terakhir NIM ketua untuk kelompok angkatan. Di sini akan terjadi perbandingan nilai terkecil antara bagian B nomor 1 dan nomor 2. Kesimpulan pada modul 1 ini yaitu yang pertama, dasar untuk membuat program adalah menganalisa permasalahan yang dihadapi, kemudian
kemudian munculnya ide. Setelah mendapatkan ide, perlu dilakukan perancangan prosedur penyelesaian dari permasalahan tersebut dengan membuat diagram alur atau flowchart. Flowchart di sini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan cara kita menyelesaikan masalah kepada orang lain. Yang kedua, dasar untuk melakukan pembelajaran bahasa C atau C++ adalah dengan memahami sintak dari masing-masing bahasa. Pada umumnya, bahasa C atau C++ itu sama, namun perbedaan hanya pada sintak dan metode penulisan dari masing-masing bahasa. Namun pada umumnya, hasil dari program yang dieksekusi sama. Yang ketiga, tipe data berfungsi untuk menandakan jenis data yang ingin disampaikan dengan menyesuaikan memori yang dapat disampaikan oleh tipe data tersebut. Adapun tipe data yang sering digunakan yaitu void, char, int, float, double, bold, string, dan lain-lain. Yang keempat, dalam proses input dan output data, kita hanya perlu menyesuaikan kebutuhan. Untuk bahasa C, dapat digunakan printf untuk output dan scanf untuk input. Sedangkan untuk bahasa C++ menggunakan cout untuk output dan cin untuk input, di mana output maksudnya yaitu untuk keluaran akan mendapatkan nilai dan dari seluruh variabel, sementara input berarti akan menerima masukan dari user sebagai pengguna program. Sekian penjelasan mengenai modul 1 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.